punya tulang belakang ya. Jadi mulai dari hewan yang sederhana banget, misalnya porifera atau spons, terus lanjut ke hewan yang udah relatively lebih kompleks dibanding spons, yaitu si ubur-ubur. Lalu ke hewan-hewan yang udah kompleks atau yang udah punya 3 jaringan dasar di sini, kayak Platyhelminthes, terus Annelida, ada Mollusca, ada Nematoda, ada Arthropoda, dan ini ya, bulu babi dan kawan-kawan atau Echinodermata. Nah, sekarang kita bakal bahas ke Chordata atau hewan yang punya notochord, hewan bernotochorda di sini. Contohnya di sini adalah gambar tikus ya. Nah, jadi si chordata ini dia variannya banyak banget dan relatif lebih kompleks dibanding hewan-hewan yang ada di pohon ini nih, hewan-hewan lain yang di sini-sini nih. Jadi untuk bahas lebih lanjut soal chordata, saya mau ganti dulu pohon filogeninya ke yang lebih detail lagi nih. Jadi ini bakal saya ganti dulu. Nah, ini adalah pohon filogeni dari chordata ya, dan ini banyak banget dan bervarian banget. Cuma hewan-hewannya lebih familiar, mungkin lebih kita sering jumpai di sehari-hari ya. Jadi kayak ada hiu di sini, ada ikan, ada burung, reptil, mamalia gitu. Jadi nggak seabstrak yang kemarin lah setidaknya. Nah di sini juga kita bakal bahasnya kayak kemarin ya. Jadi seperti di invertebrata kita bakal bahasnya per checkpoint nih. Ada beberapa checkpoint di sini yang saya highlight warna hijau. Kita bakal bahas misal bisa dari bawah nih sebenarnya. Jadi ceritanya dulu itu ada nenek moyang bersama dari seluruh chordata ini. Adanya di mana? Di dasar pohon ini. Lalu si nenek moyang bersama dia punya keturunan dan keturunannya itu dia punya sifat beda gitu. Jadi mereka punya sama-sama punya notochord, tapi ada keturunan yang cuma punya notochorda doang, nantinya jadi ini ya, jadi dua ini, Lancelet dan Tunicata. Tapi ada juga keturunannya yang punya sifat baru yaitu kepalization atau adanya kepala, tengkorak dan otak. Jadinya ke bagian yang kanan sini. Lalu keturunan yang di sini dia juga punya keturunan lagi yang punya sifat beda. Yang bagian sini dia tuh cuma punya kepalization dan notochorda doang. Sedangkan keturunan yang sebelah sini, yang sebelah kiri dia punya fitur tambahan yaitu vertebra gitu. Dan ini juga sama ya untuk ke kita ketika kita memanjat pohon lebih atas juga ceritanya sama. Ada keturunan yang dia berhenti sampai situ perkembangannya, tapi ada juga yang punya fitur tambahan kayak misalnya jaws atau rahang. Contohnya adalah hiu. Sedangkan yang sini-sini dia nggak punya rahang gitu. Ya, itu pohonnya kita bisa baca dari bawah kayak tadi. Jadi dari si nenek moyang dia punya keturunan yang beda-beda, ada percabangan di situ. Tapi juga kita bisa baca dari atas. Kayak contoh misal si reptil ini, si buaya nih. Buaya kita bisa ikutin jalurnya nih dari atas sampai bawah melalui rantai yang tidak terputus ini. Jadi si buaya ini dia punya sifat apa aja? Dia udah punya amniotic egg, dia juga punya limb atau tungkai ya. Ini tungkai-tungkainya kan kelihatan. Lalu tungkai itu dia asalnya dari lobe fin atau dari sirip dari nenek moyang si buayanya. Terus dia juga punya lungs atau paru-paru, punya jaws atau rahang, punya vertebra atau tulang belakang, punya otak dan kepala juga, dan juga punya notochorda gitu. Jadi dia punya komplit ya di sini ya untuk si buaya. Sedangkan untuk yang lain kayak misal si hiu, dia kita lihat dan ikutin jalurnya dia punya apa aja. Ada rahang, jaws pertama. Lalu dia punya vertebra atau tulang belakang. Dia juga punya kepala dan otak sama notochorda di sini. Tapi si hiu ini dia tidak punya tungkai atau kaki. Ya iya kan dia punya sirip doang. Gitu. Itu bisa kelihatan dari si ketika kita membaca si pohon filogeninya ini. Jadi si hiu dia nggak punya paru-paru, nggak punya amniotic egg, dan dia juga tidak punya tungkai gitu. Dia punyanya ini doang. Atau contoh lain kayak misal si ini nih ikan-ikanan ini dia punya paru-paru tapi dia nggak punya tungkai juga gitu. Itu cara membaca pohon kekerabatan ini gitu. Dan ini juga bisa dibacanya tadi ya dari bawah dan dari atas. Terus ini juga merepresentasikan hubungan atau kedekatan di antara dua ini ya, dua kelas yang beda kayak misal reptil dia hubungannya dekat dengan si burung, dengan mamalia dibanding dengan hiu gitu. Hiu juga dia lebih dekat dengan ikan-ikan sini dibanding dengan si ini ya. Kayak gitu-gitu. Oke, nah ini buat perkenalan aja di awal ya. Jadi di sini ada
macam-macam banget, ada yang paling sederhana, ada yang lebih kompleks, ada yang lebih kompleks lagi, dan ada yang lebih kompleks lagi. Jadi temanya masih sama ya. Semakin kita memanjat ke atas itu semakin banyak variasi atau semakin tinggi kompleksitasnya gitu. Lalu si checkpoint ini apa aja nih maksudnya? Notochorda itu hewan bernotochord, chorda tak punya notochorda. Notochorda itu apaan? Lalu si amniotic egg itu telur punya amniot, apaan maksudnya? Apa maksud dari semua checkpoint-checkpoint ini? Nah, itu bakal kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, untuk video berikutnya kita bakal dari dasar dulu ya, kita bakal bahas soal notochorda. Jadi, apa itu notochord? Nah, kita bakal jawab di video selanjutnya. Jadi ini buat intro aja, kita bakal cut sampai